Suatu hari, hidup seorang raja bernama Theseus bersama sang kekasih Hippolyta yang tidak lama lagi akan menikah. Terlihat Theseus yang tidak sabar menunggu hari bahagia itu. Hippolytaku yang cantik, hari pernikahan kita sudah dekat. Kita akan menikah 4 hari lagi. Tapi bagiku, waktu terasa sangat lambat. Tidak, Theseus. Itu perasaanmu saja, sayang. Philostrate, beritahu semua pemuda Athena untuk bersiap merayakan pernikahanku. Pastikan mereka bersenang-senang. Baik, Tuan. Hippolyta, aku telah berkorban untukmu. Aku tidak mau kehilangan dirimu. Aku akan menikahimu dengan perayaan yang sangat meriah. Sementara itu, Aegeus masuk untuk menemui Raja Theseus. Ia terlihat ingin menyampaikan sesuatu kepada raja. Salam Theseus, raja kita yang agung. Terima kasih, Aegeus. Ada apa denganmu? Saya sangat kesal. Saya datang ke sini untuk meminta nasihat paduka mengenai putriku Hermia. Raja Theseus, saya telah memberi izin pria ini, Demetrius, untuk menikahi putriku. Kemari kau, Lysander. Tapi pria ini, Lysander, telah merayu putriku. Lysander, kau menuliskan puisi untuk Hermia dan memberinya hadiah. Kau juga bersenandung untuknya. Kau telah mempengaruhi putriku. Kau telah mencuri hati putriku dengan licik. Karena perbuatanmu, dia berani melawanku. Wahai Raja Theseus, jika putriku tidak bersedia menikah dengan Demetrius, tolong izinkan saya untuk menggunakan hak sebagai seorang ayah di Athena. Sesuai hukum yang berlaku, saya bisa memaksa Hermia menikah dengan Demetrius atau membiarkannya dihukum mati. Wahai Hermia, apa yang akan kamu katakan sekarang? Pikirkan baik-baik, tolonglah. Kamu harus memperlakukan ayahmu seperti dewa. Ia juga ingin yang terbaik untukmu. Percayalah, Demetrius akan menjadi suami yang terbaik untukmu. Begitu pula dengan Lysander yang mulia. Ya, kau benar. Lysander juga orang yang baik. Tapi ayahmu tak ingin kau menikah dengannya. Jadi, Demetrius adalah pilihan yang terbaik. Saya harap ayah dapat melihat Lysander dari sudut pandang saya. Hermia yang sangat mencintai Lysander teguh pada pendiriannya. Namun, ia kecewa pada ayahnya, serta raja yang terus memaksa dirinya untuk menikah dengan Demetrius. Tidak, Hermia. Kaulah yang harus melihat Lysander dari sudut pandang ayahmu. Mohon maafkan dan kasihani saya yang mulia. Saya tidak tahu mengapa saya berpikir seperti ini. Tapi mohon beritahu saya, apa hal terburuk yang akan terjadi jika saya memilih untuk menolak menikah dengan Demetrius? Kau akan dihukum mati atau menjadi biarawati selamanya. Pikirkan baik-baik, Hermia. Masa depanmu masih panjang. Apa kau yakin? Mereka yang mampu mengendalikan nafsu dan memilih kehidupan seperti itu diberkati 3 kali lipat. Tetapi kau akan menjalani kehidupan dunia yang lebih bahagia jika kau memilih untuk menikah. Saya lebih suka hidup dan mati sebagai seorang biarawati daripada saya harus menyerahkan keperawanan saya kepada Demetrius, orang yang tidak saya cintai. Pikirkanlah kembali, Hermia. Berikan jawabanmu bulan depan, yang juga merupakan hari pernikahanku. Pada hari itu, bersiaplah. Apa kau akan dihukum mati karena tidak menaati ayahmu, atau menikahi Demetrius sebagaimana kehendak ayahmu, ataupun bersumpah untuk menghabiskan sisa hidupmu sebagai seorang biarawati yang miskin dan hidup tanpa pasangan selamanya. Hermia, menikahlah denganku, jangan dengannya. Dan kau, Lysander,
Biarkan Hermia bersamaku, karena hanya aku yang pantas untuknya. Karena Egeus menyayangimu, mengapa kau tidak menikah dengannya saja? Biarkan aku yang menikah dengan Hermia. Memang benar aku menyayangi Demetrius. Karena itulah aku menjodohkan putriku dengannya. Wahai Raja Theseus, saya dan Demetrius sama-sama terlahir sebagai bangsawan yang kaya. Tetapi, saya mencintai Hermia lebih dari dia. Dan yang paling penting, Hermia juga mencintai saya. Lantas mengapa saya tidak boleh berjuang untuknya? Aku mengakuinya, dan aku bermaksud membicarakan hal itu dengan Demetrius. Tetapi aku sangat sibuk saat ini. Hermia, cobalah turuti perkataan ayahmu. Jika tidak, kau akan dihukum mati atau menjadi biarawati selamanya. Jika kau tidak mendengarkanku, maka jangan salahkan aku. Kemari Hippolyta, bagaimana keadaanmu sayang? Demetrius, Egeus, ikuti aku. Aku ingin kalian berdua melakukan sesuatu untuk pesta pernikahanku. Dan aku ingin membicarakan sesuatu dengan kalian berdua. Baiklah yang mulia. Egeus bersama Demetrius pergi untuk mempersiapkan pernikahan raja. Sementara Lysander dan Hermia tetap di sana. Dengan Hermia yang tampak sedih. Sayangku, apa yang terjadi? Kenapa kamu tampak sangat pucat? Bagaimana bisa pipimu yang semerah mawar itu memudar begitu cepat? Sepertinya warna pipiku sedang layu karena jarang disiram, Lysander. Tapi sekarang, aku bisa dengan mudah menyiramnya dengan air mataku. Aku pernah dengar sebelumnya, ada yang mengatakan bahwa cinta sejati itu selalu menghadapi rintangan. Dan itu benar. Betapa buruk rintangan yang harus mereka jalani. Astaga, aku tidak bisa membayangkan betapa buruknya jika kehidupan cinta kita ditentukan oleh orang lain. Bahkan jika direstui sekalipun, pasti ada saja yang menghalangi. Perang, kematian, penyakit, atau apapun itu. Waktu kebersamaan mereka mungkin sangatlah singkat. Dan semua itu dapat direnggut dalam sekejap. Itu semua pasti terjadi karena takdir, Lysander. Kita harus bersabar. Mungkin ini adalah hal yang lumrah terjadi pada sepasang kekasih. Kau benar sayangku. Bagaimana jika kita pergi saja dari sini? Aku memiliki seorang bibi yang kaya raya, yang hidup sebatang kara. Rumahnya jauh di luar Athena, dan dia telah menganggapku seperti anaknya sendiri. Kita bisa menikah di sana, di mana hukum Athena tidak akan berlaku untuk kita. Jika kau setuju sayangku, besok malam temui aku di hutan, tempat di mana aku dan kamu pernah bertemu dengan Helena. Baiklah, Lysander. Besok aku akan menemuimu di sana. Baiklah sayangku, aku akan menunggumu. Lihat, Helena sudah datang. Helena dan Hermia telah bersahabat sejak kecil. Namun, Helena kerap kali iri pada Hermia, yang dianggapnya lebih menawan dan beruntung darinya. Hey, Helena yang cantik, kau mau kemana? Apa? Kau memanggilku cantik? Jangan bercanda, Hermia. Kau bahkan lebih cantik dariku. Dan Demetrius menyukaimu. Beruntungnya. Aku harap aku secantik dirimu, Hermia. Aku akan melakukan apapun untuk menjadi sepertimu, supaya Demetrius mencintaiku. Ajari aku, Hermia, apa yang kau lakukan hingga Demetrius jatuh cinta padamu? Aku tidak melakukan apapun, Helena. Aku juga tidak mengerti. Semakin aku membencinya, malah semakin dia mengikutiku. Justru aku sebaliknya, Hermia. Semakin aku mencintainya, semakin dia membenciku. Aku juga tidak habis pikir dengan kelakuannya. Itu semua karena kecantikanmu, Hermia. Itulah kenapa aku iri padamu. Jangan khawatir, Helena. Sebentar lagi aku akan pergi dari sini. Aku dan Lysander berencana untuk kawin lari. Jadi Demetrius tidak akan melihatku lagi. Bagiku Athena tampak seperti neraka. Tapi setidaknya Lysander ada di sini. Segalanya terasa lebih indah saat aku bersamanya. Kami percaya padamu, Helena.
kau satu-satunya orang yang kami beritahu tentang rencana ini. Besok malam, aku dan Hermia akan pergi meninggalkan Athena. Kami akan bertemu di hutan, Helena. Tempat di mana kau dan aku biasa bercerita. Aku dan Lysander akan pergi dan memulai hidup baru. Doakan kami ya, Helena. Semoga kau bahagia dengan Demetrius. Oh iya, ingat Lysander, kita tidak boleh bertemu sampai besok malam. Baiklah sayangku. Selamat tinggal Helena. Aku harap Demetrius akan membalas perasaanmu. Hermia dan Lysander lalu pergi. Mereka berencana untuk meninggalkan Athena untuk memulai hidup baru. Namun, tampaknya Helena tidak demikian. Mengapa hidup ini tidak adil? Di Athena, semua mengakui bahwa kecantikanku setara dengan Hermia. Tapi apa gunanya jika Demetrius tidak berpikir begitu? Dia membuat kesalahan dengan mencintai Hermia. Dan aku juga. Mengapa aku mencintainya? Dasar kau bodoh. Aku akan memberitahunya tentang rencana Hermia untuk kabur bersama Lysander. Namun, apakah tindakanku benar? Masa bodoh? Aku akan memberitahu Demetrius. Helena pun pergi. Di waktu yang lain, Queen, Snark, Bottom, Flute, Snout, dan Starveling sedang mempersiapkan penampilan mereka untuk acara pernikahan Theseus dan Hippolyta. Apa semuanya sudah di sini? Kamu seharusnya memanggil mereka satu persatu. Baiklah, aku punya daftar seluruh pria Athena yang cocok untuk menjadi aktor di pementasan drama nanti. Sebelum itu, Queens, tolong kamu jelaskan dulu cerita ini. Baru kemudian sebutkan aktornya dan beri kesimpulan. Kali ini kita akan menampilkan kisah cinta Pyramus dan Thisbe yang tragis. Bottom, bagaimana menurutmu? Oke, menurutku itu cerita yang bagus. Baiklah, Queens, ayo panggil masing-masing aktor ke depan sesuai daftar. Kemari teman-teman. Tolong jawab jika nama kalian dipanggil. Bottom, Aku ada di sini. Katakan padaku bagian apa yang akan aku mainkan. kau akan memainkan Pyramus. Pria macam apa Pyramus itu? Apakah dia sosok lelaki yang sedang jatuh cinta? Atau pemimpin yang kejam? Dia adalah seorang pria yang sedang jatuh cinta dan dia membunuh dirinya sendiri demi cinta. Untuk menghayati peran tersebut, sepertinya aku harus menangis. Dan jika aku melakukannya, aku yakin para penonton akan ikut menangis. Aku akan memerankannya dengan baik. Tetapi, aku rasa kepribadianku ini lebih tepat untuk memerankan seorang pemimpin yang kejam. Queens, lanjutkan pembagian aktornya. Flute, Aku di sini, Queens. kau akan memerankan Thisbe. Siapa Thisbe? Thisbe adalah wanita yang dicintai Pyramus. Oh tidak, tolong jangan memberiku peran sebagai wanita. Lihatlah jenggot yang ada di wajahku ini. Tidak apa-apa, kamu akan memakai topeng saat memerankan Thisbe. Kamu harus bicara dengan lembut. Jika aku bisa menyembunyikan wajahku, tolong izinkan aku memerankan Thisbe juga. Tidak, kau harus memainkan Pyramus. Dan Flute, kau harus mainkan Thisbe. Baiklah, lanjutkan. Starveling, Ya, aku di sini, Queens. kamu akan berperan sebagai ibu Thisbe. Snout, Aku di sini, Queens. kamu akan berperan sebagai ibu dari Pyramus. Dan aku akan berperan sebagai ibu dari Thisbe. Lalu yang terakhir, Snark, kamu akan memerankan singa. Apakah kamu punya dialog singa? Jika iya, bisakah kamu memberikannya padaku? Aku bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan seekor singa. Kamu bisa berimprovisasi, karena satu-satunya dialogmu hanyalah mengaum. Aku juga bisa jadi singa. Aku bisa mengaum sangat keras. Jadi semua penonton akan suka itu. Tapi jika kamu terlalu menghayati peranmu, kamu hanya akan menakut-nakuti para penonton wanita. Mereka akan menjerit dan itu akan menjadi akhir dari pertunjukan kita. Oh, itu benar-benar mimpi buruk. Jangan sampai hal itu terjadi. Tolonglah, beri aku kesempatan. Sungguh, aku ingin memerankan singa. Tidak bisa, kamu adalah orang yang tepat untuk memerankan Pyramus. Karena Pyramus adalah pria yang manis, baik, dan tampan. Karena itu kamu harus memainkan Pyramus. Oke, aku akan memerankan Pyramus. Untuk peran tersebut,
Apakah aku harus berpenampilan khusus? Tidak, terserah kau saja. Oke semuanya, tolong pelajari dialog kalian. Besok malam, temui aku di hutan. Kita akan berlatih di sana. Tolong jangan kecewakan aku. Kami akan menemuimu di sana, dan kami akan berlatih dengan baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa besok. Kemudian, Bottom dan teman-temannya pergi. Sementara itu, di kerajaan, Robin melihat peri sedang terburu-buru. Hei, Peri, mau kemana kamu? Aku harus segera pergi. Ada Ratu Titania yang harus aku layani. Malam ini, Raja Beron akan mengadakan pesta di sini. Pastikan dia tidak melihat Ratu. Jika tidak, Raja akan sangat marah. Memangnya apa yang akan terjadi? Raja Beron sangat marah karena Ratu Titania telah mengambil anak laki-laki yang ingin ia jadikan sebagai pengawal. Tetapi, Ratu Titania tak akan pernah menyerahkan anak itu kepadanya. Karena itulah mereka selalu bertengkar tiap kali bertemu. Hei Robin, bukankah kau yang menakuti para gadis di desa, memecahkan penggilingan, dan membuat ibu rumah tangga putus asa? Kau juga kan yang menggagalkan proses pembuatan bir dan menyesatkan orang-orang di malam hari. Lalu kau menertawakan mereka. Bukankah itu semua kau? Ya, kau benar, itu aku. Aku suka berbuat jail kepada orang lain. Meskipun ku salah, aku tidak peduli. Aku senang kok melakukannya. Tolong beri jalan, Peri. Raja Oberon akan datang. Ratu Titania juga akan datang. Aku harap tidak akan terjadi apa-apa. Sangat disayangkan, Oberon dan Titania bertemu. Ketakutan Robin dan peri menjadi kenyataan. Aku tak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, aku tidak senang bertemu denganmu, Titania aku. Apakah kau cemburu, Oberon? Peri, ayo kita pergi. Aku bersumpah tidak akan pernah tidur atau bicara dengannya lagi. Tunggu sebentar, Titania. Bukankah aku adalah suamimu? Jika kau memang suamiku, seharusnya kau setia padaku, Oberon. Lalu mengapa kau melina pergi dan berpura-pura menjadi penggembala? Kau pasti meraih pilih dasi putri raja itu kan? Dan juga, untuk apa kau datang jauh-jauh dari India ke sini? Satu-satunya alasan, pasti karena Hippolyta akan menikah dengan Theseus kan? Bagaimana bisa kau berbicara tentang aku dan Hippolyta saat aku tahu bahwa kau mencintai Theseus? Bukankah kau yang membuatnya mengkhianati semua kekasihnya, termasuk Aiglas, Ariadne, dan Antiopa? Kamu hanya pura-pura cemburu, Oberon. Sejak pertengahan musim panas, aku dan peri-periku tidak bisa menari tanpa terganggu olehmu. Sejujurnya, aku juga muak dengan semua ini. Yang aku minta adalah anak laki-laki tersebut untuk menjadi pengawalku. Cukup, Oberon. Lupakan saja. Aku tidak akan pernah menyerahkan anak ini. Dulu ibunya adalah pelayanku, dan kami biasa bercerita bersama pada malam hari. Tapi sayangnya, dia meninggal saat melahirkan anak laki-laki ini. Dan aku telah bersumpah untuk membesarkannya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Sudahlah, berikan anak itu, dan aku akan pergi bersamamu. Jangan harap, Oberon. Meski seluruh kerajaan perimu kau berikan padaku, aku tidak akan pernah melakukannya. Peri, ayo pergi. Kita hanya akan bertarung jika di sini lebih lama. Akhirnya Titania pergi. Namun, Oberon masih tidak bisa merelakan anak laki-laki tersebut. Aku tak boleh tinggal diam. Lihat saja, aku akan merencanakan sesuatu. Hei Robin, beberapa hari yang lalu, aku melihat Cupid yang terbang menuju bumi. Saat ia hendak membidik seorang gadis cantik, panahnya meleset dan mengenai sebuah bunga. Jika kita mendapatkan bunga itu, dan meneteskan nektarnya di kelopak mata orang yang sedang tidur, ia akan jatuh cinta pada makhluk apapun yang pertama kali dilihatnya. Dapatkan bunga itu dan segeralah kembali. Baiklah, Tuan. Saya akan segera mendapatkannya. Jangan khawatir. Setelah aku mendapatkan bunga itu, aku akan meneteskan nektarnya di kelopak mata Titania saat ia tertidur.
Jadi, ketika bangun, ia akan jatuh cinta pada makhluk apapun yang pertama kali dilihatnya. Dengan begitu, aku akan mudah merebut anak itu darinya. Ada yang datang. Aku akan membuat diriku tidak terlihat dan mendengar percakapan mereka. Setelah Helena membocorkan rencana kabur Lysander dan Hermia, Demetrius tak tinggal diam. Begitupun Helena. Mereka mengikuti kedua sejoli tersebut ke dalam hutan. Sudah berapa kali aku bilang, berhenti mengikutiku Helena. Aku sudah gila karena tak dapat menemukan Hermia di sini. Pergilah! Tidak, aku tidak akan pergi. Semua ini karenamu. Kau yang membuatku jadi seperti ini. Apa aku memintamu untuk mengikutiku? Apa aku berbicara baik kepadamu? Sangat jelas aku katakan, aku tidak mencintaimu, Helena. Aku tidak peduli. Aku akan tetap mengikutimu. Demetrius kesal karena Helena terus mengikutinya. Namun, Helena tidak peduli. Ia tetap mengikuti Demetrius. Selain itu, Robin yang pergi mencari bunga ajaib telah kembali. Kau sudah kembali, Robin. Apa kau bawa bunganya? Tentu saja, Tuan. Ini dia bunganya. Berikan kepadaku. Aku tahu tempat di mana Titania tidur dengan para perinya. Aku akan meneteskan nektar bunga ini ke mata Titania dan membuatnya bermimpi buruk. Pak, ambil sebagian nektar ini dan carilah wanita Athena yang cintanya tak terbalas di hutan ini. Teteskan pada pria yang bersamanya agar pria itu mencintainya. Lalu temui aku sebelum matahari terbit. Jangan khawatir, tuanku. Saya akan melakukannya. Di tempatnya, Titania, sang ratu peri, lelah dan ingin beristirahat. Baiklah. Sekarang kalian nyanyikan lagu untukku agar aku bisa tidur. Setelah itu, lakukanlah pekerjaan kalian. Baik, Ratu. Snakes with forked tongues, porcupines don't be seen, deathly lizards, please don't be mean, don't come near our fairy queen. Ratu sudah tertidur. Kalau begitu, aku akan tetap di sini untuk berjaga. Tak disangka, nampaknya peri tidak menyadari Oberon yang masuk. Oberon ingin meneteskan sari bunga ke kelopak mata Titania. Ini saatnya. Ketika kamu bangun, percayalah, kau akan jatuh cinta pada makhluk apapun yang pertama kali kau lihat. Bangunlah, Titania. Di tengah hutan, Lysander dan Hermia kelelahan karena perjalanan mereka pergi dari Athena. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Kau terlihat sangat lelah, sayangku. Bagaimana jika kita bermalam di sini? Baiklah, Lysander. Mari kita istirahat di sini. Kau carilah tempat yang nyaman. Aku akan beristirahat di sini saja. Tapi kita berdua bisa tidur bersama. Kita saling mencintai satu sama lain, kan? Tentu, Lysander. Tapi kita belum menikah. Jadi jangan tidur di sini ya. Aku bersumpah, Hermia. Aku tidak akan berbuat macam-macam. Aku hanya ingin menjagamu. Maafkan aku, sayang. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi tolong, mengertilah. Baiklah, aku akan tidur di sana. Tidur yang nyenyak ya, sayangku. Baiklah, Lysander.
Kau juga. Di saat Lysander dan Hermia tertidur, Robin datang dan melihat mereka berdua. Aku telah mencari ke seluruh hutan ini, tapi aku belum juga menemukan pria Athena itu. Siapa ini? Dia menggunakan pakaian Athena. Ini pasti pria yang dimaksud Oberon. Dan disinilah dia, terlap di atas tanah yang lembab dan kotor. Bahkan, gadis cantik ini pun tidak berani tidur dekatnya. Dasar penjahat. Aku akan menaruh mantra nektar ini di matamu. Bangunlah setelah aku pergi. Sekarang, aku harus pergi menemui Raja Oberon. Setelah Robin meneteskan ramuan tersebut ke kelopak mata Lysander, di tempat yang lain, Helena masih gigih mengejar Demetrius masuk ke dalam hutan. Mengejar Demetrius membuatku kehabisan nafas. Semakin aku mendekatinya, semakin ia membenciku. Hermia sangat beruntung. Dia sangat cantik. Matanya juga indah. Bagaimana bisa dia sesempurna itu? Siapalah aku ini? Demetrius saja tidak mau dekat denganku. Tapi siapa ini? Lysander. Apa dia mati? Tapi kenapa? Aku tidak melihat darah ataupun luka di sini. Lysander, bangunlah. Akibat pengaruh ramuan yang diberikan Robin, Lysander menjadi tergila-gila pada Helena. Helena sayang, aku siap menerobos api untukmu. Aku benar-benar mencintaimu. Tak seorang pun berhak mencintaimu selain diriku. Di mana Demetrius? Biar ku bunuh dia dengan pedangku. Jangan begitu, Lysander. Apa masalahnya jika Demetrius mencintai Hermia? Hermia masih mencintaimu. Kau seharusnya bahagia. Bahagia dengan Hermia? Tidak. Aku bahkan menyesali setiap menit yang kuhabiskan bersamanya. Benar-benar membosankan. Aku tidak mencintai Hermia. Aku hanya mencintaimu. Mengapa kau mengejekku, Apa yang telah kulakukan padamu? Aku bahkan tak pernah diperlakukan dengan baik oleh Demetrius. Dan sekarang, kau juga berlaku buruk padaku? Kupikir kau laki-laki sejati. Ternyata kau sama saja. Lebih baik aku pergi. Sepertinya Helena belum melihat Hermia. Sudahlah, biarkan saja. Lagi pula aku sudah muak dengannya. Sekarang yang perlu aku lakukan adalah memperjuangkan cinta Helena. Tunggu, Helena. Hermia yang tadinya tertidur tiba-tiba terbangun karena mimpi buruk. Tolong aku, Lysander. Lakukan sesuatu untuk melepaskan ular ini dariku. Astaga, mimpi macam apa tadi? Lysander, aku sangat ketakutan. Aku bermimpi seekor ular memakan jantungku, tapi kau hanya diam dan tersenyum melihatku. Lysander, di mana kamu? Mengapa kau tidak menjawabku? Apa kau benar-benar pergi, Lysander? Keluarlah, Lysander. Jangan bersembunyi. Jika aku tidak bisa menemukanmu, lebih baik aku mati saja. Hermia terlihat sangat putus asa. Namun, dirinya tetap berusaha mencari Lysander. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Queens, Bottom, dan para aktor lainnya sedang bersiap untuk berlatih. Hermia terlihat sangat putus asa. Namun, dirinya tetap berusaha mencari Lysander. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Queens, Bottom, dan para aktor lainnya sedang bersiap untuk berlatih.
kami di sini. Ini tempat yang tepat untuk berlatih. Wins, Ada apa, Bottom? ada beberapa bagian Pyramus dan Tisbe yang tidak dapat dimainkan. Pertama, Pyramus harus menghunus pedang untuk membunuh dirinya. Dan para penonton wanita tidak akan menyukainya. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Benar, itu masalah besar. Bagaimana kalau kita menghilangkan semua adegan pembunuhan? Tidak. Kita tidak perlu menghapus semua adegan pembunuhan. Kita tahu kan bahwa pembunuhan adalah salah satu peristiwa penting dalam pementasan kita. Yang bisa kita lakukan adalah memberitahu semua penonton, terutama wanita, bahwa semua ini hanyalah fiksi belaka. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Aku pikir bukan hanya pembunuhan, para wanita juga takut pada singa. Aku juga berpikir begitu. Pikirkanlah tentang itu, teman-teman. Jika mereka berpikir itu adalah singa sungguhan, tentu saja mereka akan ketakutan. Tak ada binatang yang lebih menakutkan daripada seekor singa. Jadi, kita membutuhkan prolog untuk memberitahu semua orang bahwa dia bukan singa sungguhan, kan? Tidak, kita cukup mengumumkan bahwa Snak adalah aktor di balik singa. Dan ketika dia mengenakan kostumnya, perlihatkan sedikit wajahnya. Dan buatlah dia mengatakan sesuatu, sehingga mereka tahu bahwa dia bukan singa sungguhan. Baiklah, itu lebih baik. Tapi ada dua hal yang masih harus kita pikirkan. Bagaimana kita akan membawa cahaya bulan ke dalam ruangan? Karena Pyramus dan Tisbe bertemu di bawah sinar bulan. Akankah bulan bersinar pada malam saat kita melakukan pertunjukan? Kita membutuhkan kalender dan lihat kapan bulan akan bersinar. Ya, bulan akan bersinar pada malam itu. Baiklah, kau bisa membiarkan satu jendela di ruangan tersebut terbuka, sehingga sinar bulan bisa masuk. Atau seseorang bisa datang dengan membawa seikat tongkat dan lentera, lalu berkata bahwa dia memerankan sinar bulan. Tapi ada masalah lain. Kita membutuhkan tembok di atas panggung, karena berdasarkan ceritanya, Pyramus dan Tisbe berbicara melalui lubang kecil di dinding. Sepertinya itu tidak mungkin. Ada ide lain, Bottom? Salah satu dari kita harus berperan sebagai tembok. Dia bisa menggunakan plester, tanah liat, kapur, atau sesuatu yang bisa ditunjukkan pada penonton bahwa dia adalah tembok. Dia bisa memegang jari-jarinya menjadi bentuk V. Lalu Pyramus dan Tisbe bisa berbisik melalui celah kecil tersebut. Jika kita melakukan itu, maka masalah selesai. Sekarang semuanya duduk dan berlatihlah sesuai dengan bagian kalian masing-masing. Pyramus, kau duluan. Setelah kau selesai mengucapkan dialogmu, pergi dan sembunyilah di semak itu. Semua orang juga harus bersembunyi di sana saat tidak berada di panggung. Dari kejauhan, Robin melihat segerombolan orang. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Siapa orang-orang ini? Apa mereka sedang latihan? Lebih baik aku menontonnya. Mulailah dialogmu, Pyramus. Tisbe, maju ke depan. Oh, Tisbeku yang cantik. Sebentar, aku mendengar sesuatu. Tisbe, apakah itu kamu? Apa yang mereka lakukan? Dasar aneh. Kemana pria itu pergi? Aku akan mengikutinya dan memberikan sebuah kejutan. Tidak puas dengan drama yang dilihatnya, Robin pun keluar mengikuti Bottom. Dia sedang merencanakan sesuatu. Apa aku harus bicara sekarang? Tentu saja, kau harus bicara agar dia tahu bahwa itu kau. Baiklah. Oh Pyramus, sungguh rupawan dirimu. Aku sungguh mencintaimu. Akan kutemui kau di makam Nini. Sebentar. Jangan kau katakan dulu bagian makam Nini. Kau bisa mengucapkan itu nanti. Saat Bottom kembali, kepalanya sudah diubah oleh Robin menjadi kepala keledai. Tetapi Bottom tidak menyadarinya. Tidak salah lagi. Itu benar suara Tisbe. Tisbe, aku mencintaimu. Di mana kau sayangku? Tunjukkan dirimu. Hei Bottom, di mana kau? Teman-teman, di mana ya Bottom?
Siapa kau? Ada monster mengerikan. Selamatkan diri kalian. Para aktor telah selesai berlatih. Lalu terjadi sedikit perselisihan antara Bottom dengan teman-temannya. Kenapa mereka lari? Pasti mereka sedang mempermainkanku. Hai Bottom. Kepalamu. Kenapa kepalaku? Ya Tuhan, kamu berubah, Bottom. Hah? Mereka mau membodohiku, tapi aku tak akan tertipu. Bottom dengan kepala keledainya masih tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Sementara temannya lari ketakutan. Bottom terlihat masa bodoh. Burung hitam dengan paruh oranye kecoklatan, burung kenari dengan lagunya yang indah, burung kutilang dengan suara kecilnya, burung gelatik, burung pipit, dan burung kukuk abu-abu dengan suaranya yang sederhana yang didengar banyak pria dan terlalu takut untuk mengatakan tidak kepada. Sudahlah. Jangan berhenti. Teruslah bernyanyi. Aku suka suara indahmu. Apa kau benar-benar menyukai suaraku, Nyonya? Aku rasa suaraku tidak sebagus itu. Suaramu sangat bagus. Sama seperti penampilanmu. Aku sangat tersanjung, Nyonya. Terima kasih untuk pujiannya. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya padamu. Bisakah kau menunjukkan jalan keluar dari hutan ini, Nyonya? Tidak. Jangan tinggalkan hutan ini. Kamu harus terus menemaniku di sini. Aku bukan peri biasa. Aku bisa mengubahmu menjadi peri jika kau mau. Peri, kemarilah. Baik, Ratu. Apa yang harus saya lakukan? Hormati serta perlakukanlah dia dengan baik, periku. Turuti semua kemauannya. Jika dia ingin makan, berikan dia makanan terbaik yang kita punya. Dan nyalakan lilinnya jika dia ingin tidur. Baik, Ratu. Halo, Tuan. Halo, siapa namamu? Panggil aku Master Sid. Salam kenal, Master Sid. Senang berkenalan denganmu. Master Sid, bawalah dia ke tempat tidurku. Aku ingin menghabiskan malam bersamanya. Ternyata Oberon diam-diam menyuruh Robin untuk mengamati Titania. Dia ingin memastikan apakah ramuan tersebut bekerja atau tidak. Apakah Titania sudah bangun? Kira-kira apa yang pertama kali dia lihat? Ah, ini dia utusanku. Bagaimana Robin? Bagaimana ramuannya? Ramuannya berhasil, Tuan. Ratu Titania telah jatuh cinta pada seorang dari Athena bernama Bottom. Saya tidak sengaja melihatnya berlatih drama di hutan. Saat dia sedang beristirahat, ubah kepalanya menjadi keledai. Dan Anda harus tahu, Tuan, semua orang-orang ketakutan olehnya. Saat itulah Ratu Titania terbangun dan seketika jatuh cinta padanya. Kerja bagus, Robin. Apa kau juga meneteskan ramuan ke mata pemuda Athena seperti yang aku minta? Ya, saya telah menentaskan ramuannya. Di dekatnya juga ada gadis Athena yang sedang tertidur. Jadi, gadis itu akan menjadi orang yang pertama dia lihat saat dia bangun. Tiba-tiba Oberon melihat Hermia bersama Demetrius menuju arah mereka. Menjikirlah, mereka datang. Dia memang gadis yang saya lihat, tapi sepertinya pemuda yang bersamanya berbeda. Robin merasa bingung. Jangan-jangan dia memberikan ramuan kepada orang yang salah. Kenapa kau sangat kasar padaku? Aku mencintaimu, Hermia. Aku harus memarahimu, Demetrius. Di mana kau sembunyikan Lysanderku? Apa kau membunuhnya saat dia tidur? Iya kan? Lysander tidak mungkin meninggalkanku. Satu-satunya kemungkinan adalah kau telah membunuhnya. Seorang pembunuh biasanya terlihat sangat pucat dan gugup. Persis seperti sikapmu saat ini. Aku terlihat seperti ini karena sikapmu padaku, Hermia. Apa maksudmu? Di mana Lysanderku?
Demetrius. Tolong kembalikan dia padaku. Itu bukan urusanku. Dan kalaupun aku membunuhnya, aku akan memberikan mayatnya ke anjingku. Dasar sialan. Pergi kamu. Kau hanya membuatku emosi. Aku tahu kau yang membunuhnya. Kamu salah paham. Aku tidak membunuh Lysander. Dia belum mati. Lalu, tolong katakan padaku dia baik-baik saja, Demetrius. Jika aku mengatakan itu, memangnya apa untungnya bagiku? Kau tidak akan pernah melihatku lagi. Aku akan pergi. Dan jangan pernah kau sekali-kali mencariku lagi. Sia-sia rasanya mengikuti Hermia dalam kondisi labil seperti ini. Semua ini terasa sangat melelahkan. Sebaiknya aku istirahat dulu di sini. Demetrius yang lelah memutuskan untuk berbaring lalu tidur. Benar saja, Robin memberikan ramuan kepada orang yang salah. Apa yang kau lakukan? Kau telah membuat kesalahan besar, Robin. Kau menetaskan ramuan pada pria yang salah. Alih-alih menyatukan sepasang kekasih, kau malah memisahkan pasangan kekasih lainnya. Maafkan saya, Tuan. Mungkin ini sudah takdir bahwa mereka memang tidak berjodoh. Sekarang, cari Helena dan bawa dia ke sini. Sementara itu, aku akan menetaskan ramuan ini ke mata Demetrius. Baiklah, Tuan. Saya akan pergi mencarinya. Oberon meneteskan ramuan ke kelopak mata Demetrius. Ketika Helena sudah dekat, kamu akan terbangun dan membalas cintanya. Robin kembali lalu menyeru kepada Oberon. Tuan. Helena berada di sekitar sini. Dia bersama pemuda yang tadi menjadi korban kecerobohanku. Bagaimana, Tuan? Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menonton drama yang mereka buat? Saya yakin akan terjadi kegaduhan sebentar lagi. Diam, kedatangan mereka akan membangunkan Demetrius. Kemudian kedua pria itu akan mengejar Helena. Ini pasti akan menyenangkan. Di saat yang bersamaan, Lysander yang sedang dalam pengaruh ramuan tersebut terus mengikuti kemanapun Helena pergi. Bisa-bisanya kau menganggap cintaku sebagai lelucon. Lalu untuk apa aku menangis ketika bersumpah padamu? Sudahlah, kau menjadikan ini lebih rumit. Kau bersumpah pada Hermia, tapi padaku juga? Maumu apa, Lysander? Aku tidak pernah benar-benar menyukai Hermia. Kenapa kau baru mengatakannya sekarang? Setelah kau meninggalkannya? Karena aku sudah tidak menyukainya lagi. Demetrius yang juga dalam pengaruh ramuan tiba-tiba terbangun. Oh, Helena, pujaan hatiku. Apa yang sedang kau lakukan bersama Lysander? Kamu tahu kan aku mencintaimu dari pertama kali kita bertemu. Cukup! Kalian berdua keterlaluan. Kalian memainkan perasaanku. Demetrius, apakah kau tega menyakitiku seperti ini? Apakah tidak cukup dengan membenciku? Kalian sedang bersaing untuk mendapatkan cinta Hermia. Tapi sekarang, kalian mempermainkannya dengan berpura-pura mencintaiku. Sungguh mulia sekali perbuatan kalian. Membuat seorang gadis menangis atas perasaannya. Sungguh menyedihkan. Jangan kejam begitu, Demetrius. Kau menyukai Hermia, dan aku tahu itu. Dengan sepenuh hati, akan kuberikan dia untukmu. Tapi sebagai gantinya, kau harus menyerahkan Helena kepadaku. Aku akan mencintainya sampai maut menjemputku. Semua tipu daya ini membuatku muak. Lysander, kau bisa miliki Hermia. Aku sudah tidak menginginkannya. Jika dulu aku pernah mencintainya, maka kini tidak lagi. Jangan percaya omong kosongnya, Helena. Kau tidak tahu apa-apa tentang perasaanku, Lysander. Jadi lebih baik kau tutup mulutmu. Selagi mereka bertikai, Hermia pun muncul. Aku tidak dapat melihatmu, Lysander. Tapi aku sangat mengenali suaramu. Mengapa kau meninggalkanku? Apa kau tidak mengerti? Aku meninggalkanmu karena aku membencimu. Dan aku tidak mencintaimu lagi. Itu mustahil, Lysander. Akhirnya kau datang juga, Hermia.
Apa kau juga bersekongkol dengan mereka berdua, ha? Kejam kau, Hermia. Tidak tahu terima kasih. Apa kau sudah lupa akan persahabatan kita? Aku ingat dulu. Dulu kita biasa duduk dan menjahit bersama. Di atas bantal yang sama pula. Kita tumbuh bersama seperti saudara kembar. Aku ingat sekali itu. Tidakkah kau ingat betapa dekatnya kita dulu? Sungguh mengecewakan. Tega kau, Hermia. Apa maksudmu, Helena? Jangan buatku bingung. Aku tidak mengejekmu sama sekali. Justru malah aku yang merasa dipermainkan di sini. Kamu kan yang menyuruh Lysander mengikutiku dan berpura-pura mencintaiku. Lagi pula mengapa Lysander yang sudah jelas mencintaimu malah mengejarku? Kau senang ya melihat aku sengsara dengan mengejekku, ha? Kau senang melihat aku seperti ini, ha? Jika memang semua ini bukan ulahmu, lalu ulah siapa lagi? Apa maksudmu, Helena? Aku tidak mengerti. Tentu saja kau mengerti. Selama ini kau hanya berpura-pura baik di depanku, ya? Munafik. Terus saja ejek aku. Tapi, jika kau benar-benar Hermia aku yang dulu, kau tidak akan melakukan ini padaku. Baiklah, aku rasa cukup. Aku lelah dengan semua ini. Selamat tinggal, Hermia. Lebih baik aku pergi. Tunggu, Helena. Biar ku jelaskan. Apalagi, Lysander? Helena, aku mencintaimu. Aku bersumpah demi hidupku. Tolong jangan pergi. Jangan dengarkan dia, Helena. Aku lebih mencintaimu. Oh, benarkah? Kalau begitu, ayo bertarung dan buktikan siapa yang pantas mendapatkan cinta Helena. Ayo, siapa takut? Lysander, apa yang kau lakukan? Hermia mencoba meraih tangan Lysander, namun Lysander menampiknya. Menjauhlah dariku! Kau harus tahu, Hermia. Lysander bersikap begitu karena dia ingin bebas darimu. Lepaskan aku, menyusahkan saja. Kenapa kau begitu kasar padaku, Lysander? Apa yang buatmu berubah, sayangku? Apa katamu? Sayang, aku sudah tidak sudi mencintaimu. Pergi kau, dasar wanita jelek. Pergi! Kau pasti bercanda kan, sayang? Ya, mereka memang sedang bercanda. Dan kau juga. Demetrius, aku akan menepati janjiku. Ayo bertarung. Aku ragu kau bisa menepati janjimu dengan baik. Aku tidak percaya padamu. Lysander, mengapa kau membenciku? Apa yang terjadi padamu, sayangku? Aku masih secantik dulu. Kau masih mencintaiku saat kita tertidur. Tapi, mengapa kau meninggalkanku saat kau terbangun, Lysander? Apa kau benar-benar meninggalkanku? Sungguh? Oh, Tuhan, bantu aku. Ya, aku benar-benar melakukannya. Aku meninggalkanmu dan aku tidak ingin melihatmu lagi. Berhentilah berharap dan bertanya apa maksudku. Aku sudah mengatakannya dengan jelas. Ini bukan lelucon. Aku membencimu dan aku mencintai Helena. Kau keterlaluan, Helena. Apa kau menyelinap di malam hari dan mencuri hati kekasihku? Apakah sekarang kau mencurigaiku? Ayolah, apa-apaan ini? Berapa kali aku harus mengatakannya, Hermia? Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Dengar, Hermia, aku selalu menyayangimu. Aku tidak pernah melakukan apapun yang menyakitimu. Kecuali saat aku memberitahu Demetrius tentang rencanamu kabur ke hutan. Aku mengakuinya. Itu salahku. Tapi percayalah, aku melakukannya karena cintaku pada Demetrius. Aku tidak ingin kehilangan dia. Tapi lupakan saja. Sekarang biarkan aku kembali ke Athena dengan tenang. Aku tidak akan mengikutimu lagi. Biarkan aku pergi. Kalau begitu pergilah. Apa yang menahanmu? Jangan kau berani pergi dengan kasihku, Lysander. Tidak, Hermia. Tidak. Aku tidak ingin pergi tanpa Demetrius. Apa yang kau lakukan, Hermia? Kau yang seharusnya pergi. Pergi kau. Jangan pergi, Helena. Tetaplah di sini. Berhentilah merayu Helena, Lysander. Untuk apa kau berusaha keras demi wanita yang sudah jelas tidak ingin berurusan denganmu? Jangan kau berani ikut campur. Aku tahu apa yang aku lakukan.
Ayo bertarung jika kau berani. Kita selesaikan urusan kita. Helena, semua kekacauan ini adalah salahmu. Sudah, cukup. Aku tidak mempercayaimu lagi. Dan aku tidak akan bertahan di sini hanya untuk diperlakukan buruk olehmu. Aku pergi. Kau... Situasi menjadi sangat kacau. Lysander dan Demetrius pergi untuk bertarung. Lalu, Helena dan Hermia memutuskan untuk pergi. Oberon yang melihat kekacauan itu langsung memarahi Robin. Ini salahmu. Lagi-lagi kau buat kesalahan yang sama. Atau jangan-jangan kau sengaja ya? Percayalah Paduka, itu murni sebuah kesalahan. Bukankah Anda sudah memberitahu saya bahwa saya akan mengenal pria itu dari pakaian Athenanya? Anda tidak bisa menyalahkan saya begitu saja. Kau lihat, sekarang mereka sedang mencari tempat bertarung. Aku tidak ingin ini terjadi. Robin, buatlah langit ini mendung dan bergabut. Buatlah Lysander dan Demetrius tersesat agar mereka tidak bisa bertemu satu sama lain. Aku ingin kau menghasut mereka berdua dengan menyamar menjadi keduanya. Kau harus meniru suara mereka dan jauhkan mereka satu sama lain. Jangan sampai keduanya bertemu. Selagi mereka menjauh satu sama lain, pastikan mereka tertidur. Kemudian, teteskan ramuan penawar di mata Lysander. Itu akan menghilangkan semua pengaruh sihir sebelumnya dan membuatnya kembali seperti dulu. Segera setelah mereka terbangun, semua kekacauan ini akan tampak seperti mimpi. Lalu mereka, para kekasih, akan kembali ke Athena untuk bersama kembali. Cepat lakukan. Aku akan menghampiri Titania dan memintanya untuk menyerahkan anak laki-laki tersebut kepadaku. Setelah semuanya berhasil, aku akan menghapus mantranya. Baik Tuan, kita harus bertindak cepat. Karena malam sudah mulai memudar dan matahari sudah mulai terbit. Baiklah, kita harus bergegas menyelesaikan semua ini sebelum siang hari. Baiklah, aku akan menyatukan mereka kembali. Oberon lalu pergi. Robin bergegas memasuki hutan untuk melaksanakan perintah Oberon. Di hutan, ia mencoba memancing Lysander dan Demetrius dengan berpura-pura menjadi keduanya. Di mana kau, Demetrius? Dasar pengecut. Tunjukkan dirimu. Robin yang berpura-pura menjadi keduanya membalas. Aku di sini. Aku siap melawanmu. Lihat saja. Kau akan habis di tanganku. Lysander, di mana kau? Apa kau melarikan diri? Dasar kau pengecut. Di mana kau bersembunyi? Tunjukkan dirimu. Omong kosong. Menghadapiku saja kau tidak berani. Di mana kau? Ayo kita bertarung. Aku tahu. Tetapi di mana kau? Aku tidak melihat siapapun. Tunjukkan dirimu. Ikuti suaraku. Lysander dan Demetrius sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang dihasut oleh Robin. Apa maksudnya? Kenapa dia terus melarikan diri dariku? Sudahlah. Aku lelah. Aku akan istirahat sebentar di sini. Begitu pagi datang, aku akan mencarinya dan membalaskan dendamku. Akhirnya, Lysander berhasil tertidur lebih dulu. Namun, Robin masih harus menghasut Demetrius yang masih berkeliaran di hutan. Pengecut! Kenapa kau tidak datang melawanku? Pembohong! Kau hanya mempermainkanku saja. Aku lelah. Aku pasti akan menemukanmu setelah aku istirahat. Demetrius pun akhirnya tertidur. Namun, semuanya belum berakhir begitu saja. Robin masih memiliki tugas lain, yakni memastikan Hermia dan Helena baik-baik saja. Kuharap malam yang melelahkan ini segera berlalu. Aku tidak ingin bertahan lebih lama lagi. Aku perlu istirahat. Aku sudah sangat lelah. Hanya 3. Yang benar saja. Masih ada 1 orang lagi. Hermia pun akhirnya datang. Aku tak pernah selelah dan sesedih ini. Aku tak bisa berjalan lebih jauh lagi. Aku menyerah. Aku akan beristirahat di sini saja.
Ya Tuhan, aku harap kau membantu Lysander dalam pertarungan. Dia pasti lelah atas semua yang telah terjadi. Akhirnya Hermia pun tertidur. Tidurlah yang nyenyak. Aku akan meneteskan obat penawar ini ke matamu. Robin menjatuhkan ramuan penawar ke kelopak mata Lysander. Saat kamu terbangun, kamu akan senang melihat Hermia. Masih di hutan yang sama, Titania tinggal bersama perinya. Hal tak disangka terjadi. Titania bersikap aneh akibat ramuan yang diberikan Oberon beberapa waktu lalu. Seketika, Titania jatuh cinta pada Bottom. Kemarilah sayangku, duduklah di sampingku. Di mana Master Sid? Halo Tuan Bottom, saya di sini siap melayani Anda. Terima kasih Master Sid. Tolong garuk kepalaku. Tapi sebelum kamu melakukannya, bisakah kamu mencarikan aku madu? Baik Tuan. Apakah kau ingin mendengarkan musik sayangku? Wah, ide yang bagus. Aku sangat suka musik. Sayang, apa kau ingin makan sesuatu? Iya, mungkin kamu bisa membawakan aku roti. Baiklah sayang. Master Sid, bawakan kami roti juga ya. Baik Ratu. Ini Ratu, roti dan madunya. Terima kasih Master Sid. Aku mengantuk. Aku ingin tidur. Baik sayangku, jika kau mengantuk, kau bisa tidur. Aku perlu mencari sesuatu di hutan. Tidurlah sayangku. Kau bisa pergi, Master Sid. Baik Ratu. Bottom akhirnya tertidur. Lalu, Titania pergi ke hutan untuk mencari sesuatu. Keadaan Titania yang sedang dalam pengaruh ramuan cinta digunakan Oberon untuk mengambil si anak laki-laki tersebut. Lihatlah Robin, Titania tergila-gila dengan pria bodoh itu. Ngomong-ngomong, aku bertemu dengannya di hutan. Dia terlihat seperti sedang mencari sesuatu, lalu aku menghampirinya. Aku memintanya untuk menyerahkan anak laki-laki tersebut. Kau tahu, tanpa ragu, dia langsung mengirim perinya untuk membawa anak itu ke rumahku. Wah, benar-benar ramuan ini memang hebat. Setelah keinginannya terpenuhi, Oberon memerintahkan ajudannya, si Robin Park, untuk memulihkan kekacauan yang sedang terjadi. Robin, karena anak itu sudah di tanganku, maka patahkanlah mantra yang kuberikan padanya. Kembalikan wujud keledai itu seperti semula, agar dia bisa kembali pulang ke Athena bersama 4 orang lainnya. Dan buatlah peristiwa malam ini sebagai mimpi bagi mereka. Baiklah, Tuan. Oberon meneteskan ramuan penawar ke kelopak mata Titania. Kembalilah seperti semula, Titaniaku. Bangunlah sekarang. Bangun. Titania terbangun dari tidurnya dengan kesadaran penuh. Oberon, apa yang kau lakukan di sini? Aku baru saja bermimpi aneh. Aku rasa aku jatuh cinta pada keledai. Tak apa, Titaniaku. Yang penting sekarang kau sudah sadar. Itu dia. Kau lihat, pria yang tidur itu adalah pria yang kau maksud. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku benci melihatnya sekarang.
Titania, tenanglah sebentar. Robin, lepaskan kepala keledai dari kepala batu. Jangan lupa berikan obat penawarnya juga. Baik, Tuan. Robin mengejek Bottom sebelum akhirnya melepas kutukannya dengan memberikan obat penawar. Setelah kau bangun, kau akan sadar bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi. Akhirnya, Robin melepaskan kepala keledai yang ada di kepala Bottom, sedangkan Bottom masih tertidur lelap. Titania, panggilkan perimu. Perintahkan dia untuk memainkan musik. Peri, tolong mainkan musik. Setelah semua yang terjadi, tidak ada lagi pertikaian antara Oberon dan Titania. Mereka berdamai dan berdansa bersama. Pegang tanganku, Titania. Mari berdansa bersamaku. Baiklah, Titania. Aku anggap kita telah sepakat untuk berdamai. Kau tahu kan? Besok ada acara besar. Pernikahan Pangeran Theseus dan Putri Hippolyta. Dan aku ingin mengajakmu berdansa di sana. Kau mau kan? Tentu saja aku mau. Rajaku, coba dengar. Sepertinya saya mendengar suara ayam berkokok. Oh, benarkah? Berarti sebentar lagi matahari akan terbit. Kalau begitu, mari kita pergi sayangku. Karena aku ingin menghabiskan waktu yang tersisa ini bersamamu. Dalam perjalanan nanti, ceritakan padaku bagaimana bisa aku tidur dengan pria itu. Theseus, Hippolyta, Aegeus, dan pengawal mereka sedang dalam perjalanan ke puncak gunung melewati hutan. Tak disangka, di tengah perjalanan, Aegeus menemukan putrinya, Hermia, sedang tertidur bersama temannya yang lain. Sayangku, sebenarnya kita mau pergi kemana? Kenapa kita pergi pagi-pagi sekali? Ratuku, kita akan pergi ke puncak gunung. Pemandangan di sana sangat menakjubkan. Baiklah sayangku. Di tempat yang lain, di hutan, tidak jauh dari tempat Bottom tertidur, Lysander, Hermia, Demetrius, dan Helena juga masih tertidur. Siapa orang-orang ini? Ini adalah putriku yang tertidur. Itu Lysander dan Demetrius. Dan ini putri Nedar, Helena. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa sampai di sini. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Tunggu, Aegeus. Bukankah seharusnya hari ini Hermia memberitahu kita apakah dia memilih untuk menikahi Demetrius atau tidak? Anda benar, tuanku. Pengawal, bangunkan keempat orang ini. Baik, Tuan. Hei kalian semua, bangun. Selamat pagi semuanya. Apakah kalian semua mimpi indah? Maafkan kami, Tuan. Kalian semua berdirilah. Demetrius, Lysander, bukankah kalian bermusuhan? Tapi kenapa sekarang kalian malah tidur bersebelahan? Tuan, sebenarnya saya juga bingung bagaimana saya bisa berada di sini. Tapi sejauh yang saya ingat, saya dan Hermia ingin pergi jauh, agar kami terhindar dari hukum yang berlaku di Athena. Cukup, Tuan. Anda sudah mendengarnya sendiri kan? Itu adalah bukti bahwa mereka akan melarikan diri. Anda harus menghukumnya.
Demetrius, jangan diam saja. Mereka akan menghancurkan rencana kita. Dia akan mengambil Hermia darimu. Maaf tuanku, sebenarnya Helena sudah memberitahu saya tentang rencana mereka. Saya sangat marah dan kesal saat mendengarnya. Lalu, kau hanya diam saja setelah mendengarnya. Tentu tidak, Tuan. Saya mengikutinya ke hutan. Tetapi setelah saya menemukan mereka, saya malah tertidur bersama mereka di sini. Lalu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Dan entah kenapa, tiba-tiba cintaku pada Hermia hilang begitu saja. Malah sebaliknya, aku begitu mencintai Helena sekarang. Kalian sangatlah beruntung karena bertemu denganku di sini. Karena hari sudah mulai siang, mari kita kembali ke Athena bersama-sama. Theseus, Hippolyta, dan Aegeus bersama para pengawal lebih dulu kembali ke Athena. Namun, keempat orang yang baru saja terbangun dari tidurnya masih terheran-heran dengan apa yang terjadi. Mereka berbincang sejenak sebelum akhirnya bergegas pergi mengikuti Theseus kembali ke Athena. Sebenarnya apa yang terjadi? Peristiwa semalam terasa sangat aneh. Aku tak dapat mengingatnya dengan jelas. Iya, entah mataku yang tidak bisa fokus atau semuanya tampak kabur. Aku pun merasa begitu. Rasanya seperti aku telah memiliki Demetrius, tapi aku juga merasa dia milik orang lain. Sepertinya kita masih bermimpi. Apakah Raja benar-benar di sini? Apa Raja menyuruh kita untuk ikut kembali ke Athena? Iya, Raja memang ada di sini. Begitu pula dengan ayahku. Raja memang menyuruh kita mengikutinya ke Athena. Kalau begitu, mari kita pergi. Selama perjalanan nanti, kita bisa bertukar cerita tentang mimpi semalam. Sesaat setelah mereka pergi, Bottom pun terbangun, menyadari dirinya sendirian di hutan. Ia kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kabari aku ya jika giliranku sudah tiba. Sebentar. Halo? Starveling? Peter Quinn? Oh Tuhan, apakah mereka meninggalkanku? Apa yang sebenarnya terjadi? Mimpi yang aneh. Di sisi lain, para aktor yang tampil di pesta pernikahan Theseus kebingungan mencari Bottom. Hei, orang yang tadi kau suruh ke rumah Bottom sudah kembali. Tak ada yang tahu dia di mana. Aku yakin dia diculik. Jika dia tidak kembali, maka pertunjukan akan berantakan dan kita tidak akan bisa melanjutkannya. Benar, tanpa Bottom sangat mustahil untuk melanjutkan pertunjukan. Tak akan ada yang bisa menggantikannya. Benar, karena dia adalah seniman terbaik di Athena. Ya, dia juga tampan. Bahkan suaranya sangat merdu. Teman-teman, Raja telah kembali dari kuil bersama pasangan lainnya. Oh Bottom, kemana perginya dirimu? Di mana teman-temanku? Di mana mereka? Akhirnya, Bottom bertemu dengan para aktor yang lain. Hei teman-teman, bukankah itu Bottom? Hei Bottom, akhirnya kau datang juga. Kemana saja dirimu? Maafkan aku sebelumnya karena telah membuat kalian kebingungan. Aku punya sesuatu yang ingin aku ceritakan. Beritahu kami, Bottom. Aku akan menceritakannya nanti, karena Raja sudah selesai makan malam. Kita harus segera bergegas. Oh ya, jangan lupa dialog kalian ya. Semuanya, bersiap-siaplah. Tunjukkan penampilan terbaik kalian, karena kita akan tampil di depan Raja. Raja Theseus dan Ratu Hippolyta beserta pengawalnya baru saja tiba di istana. Sayang, mereka membicarakan hal yang aneh. Aku tidak mengerti. Entahlah, mereka seolah-olah sedang berimajinasi.
sulit juga bagiku untuk mempercayainya. Namun, bagaimana dengan cerita mereka selama di hutan? Dan anehnya juga, mereka mengatakan hal yang sama kan? Bisa jadi mereka benar-benar mengalaminya. Lysander, Demetrius, Hermia, dan Helena akhirnya tiba di istana. Wah, ini dia. Akhirnya kalian datang juga. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian. Terima kasih, Raja. Kami harap Anda juga selalu bahagia. Apakah ada hiburan untuk mengisi waktu senggang ini? Perayaan apa yang sudah kita siapkan? Mungkin kita bisa menonton drama untuk menghabiskan waktu. Philostrate, kemari. Iya, Tuan. Beritahu kami, hiburan apa yang telah kau atur untuk malam ini? Kami telah menyiapkannya, Tuan. Bagaimana dengan pertempuran Centaurus? Tidak. Aku sudah pernah mendengar cerita itu dari Hermia. Baiklah, Tuan. Kalau begitu, bagaimana dengan kisah kematian tragis Orpheus, penyanyi dari Thracia? Ah, itu sudah kuno. Atau duka seorang seniman? Jangan. Apa kau ingin aku berduka di pesta pernikahan? Aku butuh sesuatu yang menghibur. Bagaimana dengan kisah cinta Pyramus dan Thisbe? Sepertinya menarik. Aku jadi penasaran. Baik, Tuan. Tapi saya dengar naskah drama ini sangat buruk. Ceritanya juga tragis. Kisah cinta mereka tidak berakhir bahagia. Apakah Anda tetap ingin melihatnya? Siapa aktor yang memainkannya? Mereka adalah buruh dari Athena, Tuan. Demi pertunjukan ini, mereka bahkan tidak bekerja dan menghabiskan waktunya untuk berlatih. Kalau begitu, mari kita tonton bersama. Apa Anda yakin, Tuanku? Saya telah melihat mereka berlatih dan mereka benar-benar payah. Tak apa, aku akan tetap menontonnya. Lagi pula, mereka juga telah bekerja keras. Jadi, menurutku tidak ada salahnya untuk melihatnya. Ayo, bawa mereka kemari. Baik, Tuan. Theseus, aku tidak ingin melihat para buruh itu terbebani. Tidak, sayangku. Hal itu tidak akan terjadi. Namun, bagaimana dengan perkataan Philostrate sebelumnya? Begini, sayangku. Akan lebih baik jika kita menghargai kerja keras mereka, terlepas dari kualitasnya. Aku rasa apa yang kita telah lakukan saat ini sudah tepat. Aku yakin mereka telah berusaha sebaik mungkin. Aku melihat potensi dan niat yang tulus dalam diri mereka. Terlepas dari Hippolyta yang masih ragu untuk memulai pertunjukan, setelah melalui pembicaraan yang cukup panjang, akhirnya sang raja Theseus memberi kesempatan kepada para aktor untuk menampilkannya terlebih dahulu. Yang mulia, orang yang akan menyampaikan prolog sudah siap. Biarkan dia naik ke panggung. Baik, Tuan. Maafkan kami jika menyinggung Anda sekalian, sebenarnya kami memiliki tujuan yang baik. Satu-satunya tujuan kami adalah menunjukkan kemampuan sederhana yang kami miliki. Kami hanya ingin membuat kalian terkesan. Hei, dia tidak memperhatikan tanda bacanya. Iya, dia berbicara seperti kuda liar yang tidak tahu kapan harus berhenti. Sangat kacau. Kau benar. Berbicara saja tidak cukup. Seseorang harus berbicara dengan tata bahasa yang benar dan juga tepat. Benar sekali. Hadirin sekalian, perkenalkan saya Queens akan berlaku sebagai narator. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan para pemeran pertunjukan kali ini. Yang pertama ada Pyramus, seorang pria yang tampan dan menawan. Lalu di sampingnya ada Thisbe. Mereka berdua berperan sebagai sepasang kekasih. Lalu pria yang berbalut plester akan berperan sebagai dinding. Tolong jangan terkejut jika nanti Pyramus dan Thisbe saling berbisik melalui dinding, karena hanya inilah satu-satunya cara mereka berkomunikasi. Lanjut, pria yang membawa lentera dengan anjing di sampingnya akan berperan sebagai sinar rembulan.
Jika hadirin sekalian bertanya-tanya, mengapa ada sinar rembulan? Karena nantinya Pyramus dan Thisbe bisa bertemu berkat sinar rembulan ini. Baiklah, saya akan membacakan sedikit prolognya. Pyramus dan Thisbe sedang pergi ke suatu tempat. Namun entah mengapa mereka terpisah di tengah jalan. Mereka berjanji untuk bertemu di makam Nini. Thisbe yang telah lebih dulu sampai di sana terkejut melihat singa yang ada di depannya. Dia melarikan diri ketakutan dan tanpa sadar menjatuhkan jubahnya. Sementara itu, sang singa mengoyak jubah Thisbe dan menodainya dengan darah di mulutnya. Pyramus yang datang melihat jubah kekasihnya berlumuran darah mengira sosoknya telah tewas. Akhirnya dia memutuskan bunuh diri dengan menusuk dadanya dengan sebilah pedang. Tak lama kemudian, Thisbe kembali dan menemukan tubuh Pyramus yang sudah tak bernyawa. Untuk mengetahui kelanjutannya, tontonlah pertunjukan dari kami. Queen's Bottom, Foot, Snout, Starveling, dan Snug naik ke atas panggung. Aku penasaran, apakah nanti singa juga akan bicara? Jika tokoh yang lain bicara, mengapa singa tidak, Tuan? Dalam pertunjukan ini, saya, Snout, berperan sebagai dinding, tapi bukan sembarang dinding. Saya ingin kalian semua mengerti bahwa saya sedang berpura-pura menjadi dinding. Empung dan batu inilah yang menunjukkan bahwa saya adalah sebuah dinding, dan ini adalah sebuah lubang, tempat di mana Pyramus dan Thisbe saling berbisik secara rahasia. Bisakah kau membayangkan, batu yang direkatkan oleh tanah liat saja bisa bicara sebaik ini? Sungguh luar biasa. Tuanku, itu adalah tembok terpandai yang pernah saya lihat. Baru kali ini saya bisa mendengar sebuah tembok berbicara. Shh, Pyramus sedang mendekati dinding. Tenanglah. Pyramus dan Thisbe sedang mencoba berbisik satu sama lain. Wahai malam yang gelap, aku sangat sedih. Aku khawatir Thisbeku telah melupakan janjinya. Dan kau, wahai dinding yang indah, tunjukkanlah lubangmu. Aku ingin mengintipnya dengan mataku. Snout sebagai dinding menunjukkan lubangnya. Terima kasih, kau adalah dinding yang baik. Semoga Tuhan memberkatimu. Tapi, kenapa aku tidak melihat Thisbe? Oh, dasar dinding yang jahat, kau batu tidak berguna. Sebentar. Bukannya dinding itu bisa bicara? Kurasa akan lebih baik jika si dinding membalas umpatan Pyramus. Saya menghormati masukan dari Anda, Tuan. Tapi akan lebih baik jika si dinding tetap diam. Bottom yang selesai menjelaskan kembali ke panggung untuk melanjutkan pertunjukannya. Oh, itu dia. Thisbe sudah datang. Oh dinding, kau pasti sudah bosan ya mendengar keluh kesahku. Sejujurnya, aku sangat merindukan Pyramus. Aku mendengar suara. Aku akan mengintip ke lubang untuk memastikan apakah aku bisa melihat wajah Thisbe. Thisbe? Sayangku, apa itu kau? Benar sayang, ini aku, Pyramus, kekasihmu. Aku merindukanmu. Pyramus? Oh sayangku, benarkah ini kau? Aku juga sangat merindukanmu. Benar Thisbe, ini aku, Pyramus, kekasihmu. Bisakah kau menciumku lewat lubang kecil ini? Tapi aku tidak bisa mencapai bibirmu. Aku hanya bisa mencium lubangnya. Tapi anggap saja ini ciuman yang berarti dariku. Kalau begitu, maukah kau menemuiku sekarang di makam Nini? Baiklah, aku akan menemuimu di sana. Baiklah, tugasku sudah selesai. Saatnya pergi. Mereka lalu pergi ke belakang panggung. Namun, Hippolyta tampak tak puas dengan pertunjukan mereka. Sial. Ini adalah drama paling konyol yang pernah aku lihat. Sayangku, mereka tidak seburuk itu. Sebenarnya, mereka hanya butuh sedikit latihan lagi untuk bisa lebih baik. Tapi Theseus, aku tidak yakin dengan mereka. Ekspektasimu saja yang terlalu tinggi. Jangan begitu sayangku. Bertahanlah sedikit lagi. Percayalah, mereka adalah aktor berbakat. Pertunjukan pun berlanjut.
Hadirin sekalian, mungkin kalian para penonton wanita akan merasa ketakutan ketika aku mengaum liar. Tapi percayalah bahwa aku bukanlah singa sungguhan. Aktor ini adalah singa terbaik yang pernah aku lihat. Aku berperan sebagai cahaya rembulan, dan lentera ini melambangkan bulan. Kenapa dia tidak masuk ke dalam lentera? Jika dia memerankan cahaya rembulan, harusnya dia masuk ke dalamnya kan? Sepertinya itu tidak mungkin, Tuan. Karena ada lilin di dalamnya. Jika dia masuk, maka dia akan kepanasan. Aku sudah muak dengan bulan ini. Bisakah dia keluar dari panggung? Sebentar lagi dia selesai. Bersabarlah. Lanjutkan, Bulan. Tisbe datang. Setelah perdebatan yang cukup alot, akhirnya Starveling melanjutkan perannya sebagai bulan. Aku sudah sampai di makam Nini. Tapi di mana kekasihku? Singa mengaum. Karena ketakutan, Tisbe menjatuhkan mantelnya dan kabur. Luar biasa. Kerja bagus, singa. Kerja bagus, Tisbe. Kerja bagus, bulan. Sinarmu sangat terang. Lihatlah, Piramus datang. Sekarang saatnya singa itu yang pergi. Tisbe berhasil kabur, tetapi mantelnya terjatuh. Lalu sang singa mengoyak mantel tersebut. Karena singa itu baru selesai memakan buruannya, maka mantel Tisbe terkena lumuran darah dari buruan singa tersebut. Oh tidak, apa yang telah terjadi di sini? Mengapa mantel Tisbe berlumuran darah? Tidak, Tisbe, tidak. Wahai semesta, kenapa kau membuat singa begitu ganas? Mengapa harus kekasihku? Dia adalah wanita tercantik yang pernah ada dan aku sangat mencintainya. Kekasihku sudah mati. Kini aku tak punya tujuan hidup lagi. Lebih baik aku bunuh diri. Tisbe, aku mencintaimu. Piramus akhirnya mati setelah menusuk dirinya sendiri. Sungguh adegan yang menyedihkan. Adegan ini saja mampu membuat seorang pria menangis. Jika aku tidak kasihan padanya, aku rasa diriku bukanlah manusia. Apakah Piramus benar-benar mati? Dia terlalu cepat mati. Aku tidak percaya ini. Sudahlah, dia sudah mati. Andai saja ada dokter yang bisa menyelamatkannya. Dan jika sinar bulan telah pergi sebelum Tisbe kembali, bagaimana bisa dia menemukan Piramus di kegelapan? Dia akan menemukannya dengan cahaya bintang. Itu dia, Tisbe. Dia pasti sedih karena kepergian Piramus. Sepertinya sepatah dua patah kata darinya akan menjadi penutup yang pas untuk pertunjukan ini. Aku pikir ia seharusnya tidak perlu banyak bicara saat ini. Lihat, Tisbe telah menemukan Piramus. Oh tidak, dia pasti sangat sedih. Tisbe menemukan kekasihnya Piramus tergeletak tak bernyawa. Piramus, sayangku, apa kamu tidur? Apa kamu mati? Bangun, Piramus. Bangun. Bicaralah padaku, Piramus. Kau benar-benar meninggalkanku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Lebih baik aku ikut mati bersamamu. Tisbe pun mati
dan pertunjukannya berakhir. Baiklah, beginilah akhir hidup seorang Tisbe. Terima kasih hadirin sekalian. Sungguh pertunjukan yang menakjubkan kawan-kawan. Kerja bagus. Ini sudah tengah malam. Sudah waktunya untuk pulang dan beristirahat. Sebentar lagi waktunya para peri muncul. Pertunjukan drama ini telah usai. Titania, Robin, Oberon, dan para peri masuk memberkati istana, di mana pesta pernikahan diadakan. Biarkan cahaya kalian menerangi setiap sudut istana ini. Kalian para peri, menarilah dan menyanyilah bersamaku. Baiklah, ayo kita menari. Kemudian para peri saling bergandengan tangan sambil bernyanyi dan menari. Aku akan memberkati tempat ini. Para dewa memberkati kita semua. Theseus dan Hippolyta, Demetrius dan Helena, Lysander dan Hermia. Semoga mereka diberkati dengan keberuntungan, keturunan yang baik, juga cinta yang abadi. Akhirnya semuanya telah selesai. Para pendengar semua, jika kami para aktor telah membuat kalian tersinggung, tolong jangan marah ya. Dengarkan aku. Dan semua akan baik-baik saja. Bayangkan, saat ini kalian sedang tertidur. Dan ketika kalian terbangun, kalian menganggap cerita konyol ini bukanlah apa-apa, melainkan hanya sebuah mimpi. Jadi jangan marah. Maafkan kesalahan dan kekurangan kami. Aku rasa kami sudah cukup beruntung karena tidak mendapat ejekan dari kalian. Jadi, selamat malam semuanya. Berikan kami semua tepuk tangan.